Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Adinda Ustaz Ridho Febri, Adinda, saya mah tua. Tapi kan tua juga tua. Ibu, bapak jamaah Masjid Manunggal yang sudah cantik-cantik untuk ngaji, sudah minta izin sama suami? Nah, awas, meskipun pengajian kalau tidak ada izin suami bahaya. Judulnya, jangan terlena dengan masa lalu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, hendaklah di antara kalian melihat masa lalu untuk masa yang akan datang. Jadi kalau melihat masa lalu itu harus seperti lihat spion. Kalau lihat spion tuh begini, lihat. Begitu. Karena kalau lihat spion begini, ada yang cantik lewat, ada yang cantik di pinggir jalan, lihat spion begini, nabrak, dijamin aja kalau nggak nyungsep nabrak. Nah begitulah cara melihat masa lalu. Melihat masa lalu itu untuk masa depan, untuk masa yang akan datang. Berarti masa lalu itu bukan untuk ditangisi, disesali gitu. Usah kau kenang lagi sayang masa yang telah silam. Udah. Bukan penyanyi bukan. Nah begitu. Harus bagaimana? Satu, melihat masa lalu dijadikan sebagai muhasabah diri. Muhasabah. Yang tadi Ustaz Febri katakan. Ustaz Ridho Febri tadi katakan. Mata ini banyak melihat yang baik apa yang jelek. Di pengajian aja banyak melihat tangan orang. Pakai emas baru. Yang punya emas barunya begini juga. Maaf saya pilek katanya. Padahal bukan pilek. Begini. Pamer. Sholawat begini. Tola'al badru alaina. Naudzubillah. Ya. Mata. Mulut banyak bohong enggak? Contoh. Ibu suka nyuci celana suami? Kalau nemu duit suka ngomong enggak? Kalau mau arisan ibu suka ngomong sama suami enggak? Minta ini mau arisan, mama belum bayar arisan, suka? Kalau dapat arisannya ngomong enggak? Begitu. Dah saya mah nanya karena sudah tahu jawabannya. Gitu. Jadi muhasabah, ngitung diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dulu dirimu oleh dirimu sebelum dihitung nanti amal kamu di hadapan Allah. Ngitung banyak dosa, banyak maksiat, banyak taat. Banyak orang tidak mengaku banyak maksiat. Bahkan bersombong tadi, banyak mengaku banyak taat.
Akhirnya dia merasa sombong dan dengan kesombongannya dia celaka di hadapan Allah. Makanya naudzubillah, belajar muhasabah. Kalau mau tidur, bari ngagoler teh, bari mikir. Bari make bahasa Cipadung sedikit. Bari mikir sambil mikir, bari ngagoler teh. Aing tadi loba maksiat tobat taat. Suka begitu enggak? Oh, ya. Polos aja tidur ya. Oh iya. Ini memang begitu, rata-rata ibu-ibu di sono begitu. Seperti yang ada di sini begitu. Nah, kalau sudah muhasabah, terus apa? Niatkan yang kuat. Niat untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Esok lebih elok, lusa lebih cerah, masa mendatang lebih cemerlang. Begitu. Yen satu seetik ta. Esok lebih elok, lusa lebih cerah, masa mendatang lebih cemerlang. Iya, menang mikir ta. Gitu. Jadi pindah dari masa lalu yang kelam ke masa kini yang cemerlang. Niatkan, niat yang kuat, tekad. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat yang kuat, penting niat itu. Ya. Setelah niat apa? Cari lingkungan yang baik. Awas, kalau biasa ngahiji yang nu tukang ngomongkeun batur, biasa bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang, jauhi, tinggalkan. Cari orang-orang yang baik. La tangfaul jarba'u qurba salimah walakinnas salimata tujrabu. Kalau orang yang sehat bareng-bareng dengan orang kudisan, bukan orang kudisan ikut sehat, tapi yang sehat ikut kudisan. Awas, ini serius nih. Ada orang ikut dengan orang lain berempat, yang tiga diam, yang satu mabok. Cuma ikut ngumpul saja, tidak ikut mabok yang tiga itu. Datang polisi, diamankan. Empat-empatannya diamankan. Saya mah tidak mabok pak, si itu yang mabok. Nanti jelaskan di kantor polisi. Dibawa ke kantor polisi. Coba kamu, jengkol kamu. Coba kamu, pete kamu. Coba kamu, gak jelas. Ya gak jelas, abis pete makan pete makan jengkol, jadi gak jelas. Ya, gitu. Coba kamu, alkohol. Berarti kamu yang mabok. Yang satu diamankan, yang tiga dipulangkan. Tapi minimal yang tiga orang itu diamankan dulu bersama dengan yang satu. Gitu. Tapi bareng dengan orang yang soleh, ke bawah soleh. Ini mah cerita serius, ini mah bukan dongeng. Dulu saya lagi tidur, dibangunkan oleh istri saya. Tidur siang. Ya bangun. Ngebangunnya itu bikin saya ini. Saya bilang, ada apa? Ada perampok katanya. Masa perampok jam 2 siang gitu kan. Pas dilihat ternyata diintip dari itu bertato. Dari tangan, kaki bertato. Tinggi besar. Saya baca-baca dulu. Di siang memongan ngamuk ke jahan meta. Saya baca dulu doa-doa. Ya jurus-jurus siapkan. Dulu lagi jurus kunyuk melempar buah. Saya buka, saya tunjuk langsung, siapa? Kenapa? Karena saya kan, jangan ngomong begitu. Karena saya kurang tinggi, begitu. Pendek. Orang pendek mah bahagia, otak dengan hatinya dekat. Orang pendek mah. Siapa? Digituin malah cium tangan. Saya santri bapak, saya nggak punya santri. Begitu santri saya di pondok ada 1.500 orang, tidak ada yang bertato.
Saya bilang santri di mana? Maaf, di Sukamiskin bawah katanya. Oh ternyata di LP Sukamiskin dulu zaman bukan tipikor. Nah, akhirnya saya kasih batik bekas, batik baru karena ada yang ngasih batik tapi tidak itu. Kemudian dikasih ke dia, Pak cukup gitu kan. Ada penggemar yang tahu yang tidak tahu saya ngasih batik tapi nyarekan ke saya koplok gitu kan. Begitu ya. Akhirnya dikasih ke dia. Dibawa ngaji ke Jawa. Orang Jawa kalau nyebut kiai itu tidak kayak orang Cipadung. Orang Jawa itu. Wah. Bawa ini. Aduh Ustadz Sofyan udah berdiri belum selesai ceritanya. Gak apa-apa. Saya selesaikan dulu. Ya. Pokoknya. Itu datang. Begitu datang saya dicium tangan oleh yang nyambut. Dia juga dicium tangan. Padahal badannya bertato. Waktu saya ceramah di panggung, saya ceramah dia makan. Wah ngopi weh. Saya mah ceramah. Kenapa dia dihargai waktu itu? Dicium juga tangannya. Karena bareng dengan saya. Disebut kiai juga, minimal santrinya. Padahal preman. Nah begitu makanya kumpul dengan orang-orang yang soleh. Agar kita menjadi orang-orang yang melupakan masa lalu, merubah masa lalu menjadi masa yang lebih baik. Karena kita juga mengubah kehidupan kita, lingkungan kita menjadi lebih baik. Itu aja, terima kasih sementara. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Jujun Junaidi yang telah memberikan tausiah di segmen kedua. Satu kisah, satu cerita yang sangat menginspirasi mudah-mudahan kita semua untuk memudahkan, menjadi motivasi untuk kita semuanya berubah lebih baik. Karena tema pada siang hari ini berkaitan masih dekat sekali dengan 1 Muharram 1448 Hijriah yang baru saja kita peringati untuk berhijrah lebih baik. Namun ketika kita berhijrah ada saja godaan ataupun untuk yang menghalangi kita untuk lebih baik lagi. Nah ini menjadi pertanyaan yang menarik atau pembahasan yang menarik dalam segmentasi tanya jawab nanti. Kepada para jamaah disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Ridho Febri sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka.